Piye, peenak zamanku to? Pemirsa yang budiman, berjumpa lagi bersama saya Purwantini di podcast Temu Wicara. Seperti biasa, pada kesempatan telewicara ini, kita akan berbincang dengan Presiden Indonesia kedua, Bapak Soeharto. Selamat siang Bapak, kami semua di sini kangen mendengar petunjuk dan pemikiran Bapak. Selamat siang, piye kabare? Kabar sekarang agak kurang baik Pak. Kondisinya kayak gimana gitu Pak? Loh kenapa? Saudara daripada Purwantini ini kan baru saja staycation healing-healing di Bali kan? Enggak Pak, saya kemarin di rumah saja kok. Oh, saya kira habis liburan di Bali. Saya lihat kulit kamu agak gelap. Saya pikir dikarenakan banyak berjemur di pantai. Soalnya, saya lihat kamu kemarin posting di IG lagi berjemur bareng orang banyak. Itu saya lagi antri gas Pak, bukan lagi healing. Kulit saya jadi gelap bukan karena berjemur di pantai. Tapi sebulan ini saya tidak bisa beli skincare. Karena harus penghematan dan efisiensi Pak. Saya menghilangkan anggaran perawatan dan salon. Oh, bagus dong kalau bisa menghemat dan menabung. Wah, kami menghemat karena duitnya kurang Pak. Untuk menabung juga sulit karena tidak ada sisa. Bisa bertahan setiap bulan saja sudah bersyukur Pak. Apakah ini keadaan daripada masyarakat sekarang, di mana pemerintah juga melakukan efisiensi? Betul sekali Pak. Jadi sekarang kita akan membahas daripada kebijakan efisiensi oleh pemerintah? Iya Pak, kami mohon pencerahannya dari Bapak. Baiklah, menurut saya efisiensi adalah bagus asal jelas daripada kegunaan dan manfaatnya. Tapi efisiensi tidak boleh mengganggu daripada pembangunan yang sedang dijalankan. Di era Bapak dulu ada efisiensi juga ya Pak? Sudah jelas saya memberlakukan daripada efisiensi untuk dana pembangunan. Saya terangkan dari awal ya. Silahkan Bapak. APBN di zamanku dulu saya perhitungkan benar-benar untuk diterapkan kepada program-program yang menyasar kepada rakyat. Supaya berjalan baik maka saya memilih daripada para menteri yang benar-benar punya kemampuan. Maksudnya Pak? Coba Saudari Purwantini lihat menteri-menteri yang saya pilih dulu. Mereka kebanyakan adalah teknokrat yang punya pendidikan bagus dan bisa menjalankan daripada tugasnya. Jumlah menteriku dulu juga ramping, itu efisiensi juga. Dan menteri pun menjalankan program yang saya canangkan dengan baik dan hasilnya bermanfaat bagi rakyat. Bedanya dengan sekarang apa Pak? Sekarang agak lain ya, ada yang pendidikannya tidak jelas jadi pemimpin, ada menteri yang dapat gelar profesor tapi tidak sesuai kaidah akademis, ada yang dapat gelar profesor dari kampus abal-abal jadi utusan khusus, ada YouTuber jadi staf sus dan lain-lain. Kasihan daripada rakyat yang di bawah. Dulu saya seleksi para menteri dengan ketat, saya lihat ijazah mereka asli enggak, yang ijazahnya palsu atau beli sudah pasti saya singkirkan. Selanjutnya bagaimana Pak? Begini, pertama-tama pemerintah harus menyampaikan informasi kepada rakyat. Kenapa harus ada efisiensi? Apa dikarenakan negara tidak punya uang? Apa karena ada peninggalan daripada utang dari pemerintah sebelumnya yang terlalu besar? Ini harus dijelaskan dulu kepada rakyat. Seharusnya pemerintah mendengarkan keluhan daripada rakyat yang tidak punya uang, bukan rakyat yang harus mendengarkan pemerintah tidak punya uang. Komunikasi adalah hal yang sangat penting. Dulu kalau tidak bisa temu wicara langsung, saya sering mengadakan daripada yang namanya telwicara untuk menyampaikan program atau mendengarkan keluhan daripada rakyat yang terpencil. Langkah Bapak dulu untuk efisiensi apa Pak? Itu harus dimulai dulu dari perencanaannya. Zamanku dulu saya persiapkan pelita dan repelita, yaitu pembangunan 5 tahun dan rencana pembangunan 5 tahun. Untuk membangun segala sesuatu, saya siapkan dengan teliti anggarannya dan manfaatnya harus tepat sasaran ke rakyat. Setelah saya tuangkan dalam repelita, maka saya kerjakan bersama kabinet saya menjadi program yang dinamakan daripada pelita. Jadi pembangunan dalam periode 5 tahun sangat terukur dan capaiannya harus sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Makanya anggaran harus dialokasikan dengan tepat sesuai kebutuhan pembangunan. Pembangunan sangat tertata ya Pak.
Persis setelah target tercapai di Pelita 1, saya lanjutkan ke Pelita 2, 3, dan seterusnya. Saya bersama kabinet menjalankan pembangunan yang berkesinambungan dan hasilnya jelas-jelas bermanfaat bagi rakyat. Di zamanku tidak ada proyek yang mangkrak karena semua saya perhitungkan dengan teliti. Apakah dulu Bapak juga berpikir untuk meninggalkan legasi misalnya dengan membangun semacam mega project, Pak? Saya hanya berpikir untuk melakukan pembangunan yang hasilnya dirasakan oleh rakyat. Begitu ya, Pak? Saya pernah ingin membangun ibu kota baru di Jonggol. Tapi saya tahu bahwa hal tersebut butuh disiapkan dan butuh waktu panjang, maka belum saya realisasikan karena masih banyak hal lain yang dibutuhkan rakyat. Satu lagi yang penting, dulu saya canangkan swasembada pangan dan dengan kerja keras berhasil tercapai. Saya ingin rakyat pada waktu itu dapat beli makan dengan murah, biaya apa-apa murah. Memang gaji rakyat pada waktu itu tidak seberapa, tetapi apa-apa tercukupi, dan duitnya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan sisanya bisa ditabung. Saya sangat senang ketika di zamanku rakyat beli apa-apa murah, dan mencari daripada pekerjaan juga gampang. Kondisi sekarang bagaimana? Wah, enak zaman Bapak dulu dong. Apalagi 10 tahun terakhir ini, Pak, mumet dan ruwet. Enak zaman Pak Harto dulu. Piye, enak zamanku tuh? Bapak mungkin punya pesan atau saran kepada pemerintah sekarang. Prabowo itu orang cerdas, bapaknya yaitu Bapak Sumitro adalah begawan ekonomi yang punya wawasan kebangsaan yang bagus dan gagasannya banyak yang bagus untuk rakyat. Saya yakin Prabowo mau menggali kembali dan menerapkan pemikiran bapaknya untuk mensejahterakan daripada kehidupan rakyat. Banyak pendiri bangsa yang cerdas yang bisa dia jadikan guru atau panutan. Jangan hanya berguru pada yang cuma baca komik Shinchan. Negara ini bukan untuk lucu-lucuan. Rakyat harus disejahterakan. Baik, Bapak. Sebenarnya saya masih ingin berbincang banyak hal dengan Bapak, tetapi saya harus jemput anak saya pulang sekolah. Jadi kita sudahi di sini dulu ya, Pak. Anak kamu sekolah di mana? SD Impres dekat kecamatan, Pak. Syukurlah kamu juga merasakan manfaat daripada program saya dulu. Iya, Pak, terasa sekali manfaatnya program Bapak dulu. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Kalau potongan wawancara ini diposting di IGE atau TikTok mention saya ya, aku kasih like nanti. Siap, Pak. Piye, enak zamanku tuh?